Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Rina Sari. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu support channel ini dengan cara klik subscribe. Yang belum klik subscribe, silahkan sekarang juga klik subscribe biar saya tambah semangat lagi ya untuk buat video-video terbaru. Nah, untuk adik-adik semua yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe dulu. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 3 detik untuk adik-adik semua dan teman-teman ya bisa klik subscribe. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya akan menganggap bahwa teman-teman sudah klik subscribe. Oke ya. Yang pertama, sebuah lemari pendingin memiliki 3 level suhu. Jika diatur pada level 1, maka suhu dalam lemari pendingin mencapai negatif 3 derajat Celcius. Pada level 2, suhunya dapat mencapai negatif 8 derajat Celcius. Dan pada level 3, suhu mencapai negatif 15 derajat Celcius. Dari pernyataan di atas, yang benar adalah, nah ini saya jelaskan juga ya gimana cara ngerjainnya, biar nanti kalau ada soal yang sama kalian nggak bingung kalau angkanya itu berbeda, karena kalau matematika itu kan nggak mungkin ya soal yang baru kemudian angkanya itu tetap sama, itu nggak mungkin, pasti ada angka yang berbeda. Nah, yang pertama kan negatif 3, yang kedua negatif 8, yang ketiga negatif 15. Kita buat garis bilangan ya. Garis bilangan itu kan yang tengah 0 ya guys. Nah, kalau yang sebelah kiri itu biasa -1, -2, -3 dan seterusnya. Kalau kanan itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Semakin ke kiri nilainya itu semakin kecil ya, semakin kecil. Semakin ke kanan nilainya semakin besar ya. Nah, di sini negatif 3 kan ini ya guys. Nah, kemudian anggaplah negatif 8 itu di sini. Kemudian yang negatif 15 itu di sini pasti ya, negatif. Oke, di sini kan ada negatif 3, berarti negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Sama aja dengan negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15. Makanya di sini semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, kita lihat ya, level 1 memiliki suhu terendah. Level 1 itu kan negatif 3, berarti bukan ya, karena negatif 3 itu nilainya paling tinggi suhunya. Level 2 memiliki suhu lebih rendah dibandingkan level 3. Level 2 itu kan negatif 8, lebih rendah dibandingkan level 3. Salah ya, negatif 8 harusnya lebih besar daripada negatif 15. Pokoknya yang paling besar itu negatif 3. Kita lihat selanjutnya, C, level 3 memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan dengan level 1. Level 3 15, negatif 15, level 1-nya negatif 3. Nah, ini salah juga ya, harusnya kan yang lebih besar itu yang negatif 3. Kemudian yang di level 3 merupakan suhu terendah lemari pendingin tersebut. Nah, ini benar. Level 3 kan negatif 15. Nah, negatif 15 itu kan dia ada di paling kiri. Ingat, semakin ke kiri dia semakin kecil. Berarti benar. Jawabannya yang D. Oke. Ini sudah saya jawab ya guys ya. Karena ini kan sudah tahun lalu, jadi sudah saya coba kerjain gitu. Oke, selanjutnya di nomor 2 ya, Ali adalah siswa kelas 7. Dia mendapatkan tugas mata pelajaran matematika untuk mencatat suhu di 3 negara dan mengurutkannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Urutan yang paling tepat adalah, oke, kita lihat dari A. Ini yang paling tinggi ya guys, negatif 8, negatif 5, negatif 3. Paling tinggi, ingat, negatif 8 itu kan ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Ini harusnya paling kecil, ini dari kecil baru ke besar. Yang diminta di soal itu dari yang besar ke yang kecil. Nah, ini kita lihat ya, yang B 28, 24, 20. Nah, ini benar, 28 itu lebih besar dari 24, 24 lebih besar dari 20. Benar ini yang B. Oke, yang lainnya kita nggak usah cek lagi ya kalau udah ada yang benar. Lanjut di soal nomor 3, di acara ulang tahun seorang anak sengaja menerbangkan sebuah balon. Balon tersebut dilepaskan dari ketinggian 2 meter
Setiap 3 detik ketinggiannya bertambah sebanyak 4 meter. Ketinggian balon tersebut setelah terbang selama 2 menit adalah... Oke, untuk soal nomor 3 ya, kalau kalian ketemu soal seperti ini adalah soal senilai dan berbalik nilai ya. Jadi ini saya akan memberikan penjelasan yang paling mudah dan paling singkat ya guys ya, karena ini soalnya agak jelimet ya guys, jadi kita pelan-pelan saja. Oke, yang pertama, 3 detik ketinggiannya itu kan bertambah sebanyak 4 meter ya, berarti kita tulis 3 detik, ini nambahnya adalah 4 meter. Ketinggian balon tersebut setelah terbang selama 2 menit. Oke, ini kan 2 menit ya, kita tulis di sini dulu 2 menit, karena di sini mintanya adalah detik ya. Selama 3 detik itu 4 meter, berarti kita ubah dulu dari menit, kita ubah ke detik. Oke, 1 menit kan 60 detik ya, berarti kalau 2 menit 120 detik. Oke, berarti di sini kita tulis 120 detik. Ini ketinggiannya jadi berapa sih gitu ya intinya. Jadi 3 detiknya itu naiknya 4 meter. Nah, kalau 120 detik kira-kira itu naiknya berapa meter? Nah, gitu ya pertanyaan, arahnya itu gitu. Nah, selanjutnya coba kita cek ya pelan-pelan. 3 detik ini kan ketinggiannya jadi 4 meter 3 detiknya. Oke, kalau 120 detik berarti kan dia akan nambah banyak atau nambah tinggi ya kan, nambah tinggi atau lebih dari 4 meter ini. Oke, berarti kan lebih tinggi gitu. Oke, selanjutnya dari 3 ke 120 itu kan nambah ya, berarti kita tulis plus. Kemudian di sini dari 4 meter ke lebih tinggi ini kan juga nambah ya, nggak mungkin kan 120 detik dia jadinya 2 meter ya, otomatis akan lebih tinggi dari 4 meter. Jadi di sini kita tulis plus gitu ya, untuk menghitung atau konsep dari senilai dan berbalik nilai yang paling mudah caranya. Karena ini sama-sama plus berarti senilai. Oke, kalau tandanya sama-sama plus atau sama-sama min berarti dia senilai. Kalau senilai berarti kita kalikan silang. Oke. Tapi kalau misal di sini plus di sini min, berarti itu namanya berbalik nilai. Kalau berbalik nilai dikalikan lurus, 3 dikali 4 itu berbalik nilai. Kalau senilai, karena ini plus berarti kita kalikan silang. Berarti 120 dikali 4 dibagi dengan 3. Oke, caranya gitu ya mudahnya. 120 dikali 4 dibagi dengan 3. Oke, berapa? Kan gitu ya. Kita boleh kalikan dulu, misal 120 dikali 4, atau kita bagi dulu 120 bagi 3, karena sama aja ya, untuk perkalian dan pembagian itu kita bisa melakukan perkalian dulu atau pembagian dulu, karena dia memiliki jabatan yang sama guys. Masalah jabatan ini ya, jadi kita boleh perkalian dulu atau pembagian dulu, karena ini yang mudah pembagiannya, kita bagikan dulu aja. Ini 12 dibagi 3 kan 4 ya, berarti kan 40 kali 4 16 atau 160, karena ini ada 0 ya. Caranya gitu kalau mudah ngitungnya. Jadi kita bagikan dulu 12 bagi 3 4 kali 4 16, tinggal tambahin 0 160. Jadi selama 120 detik ini totalnya adalah 160 meter naiknya. Berarti total ketinggiannya itu berapa?
ditambah 2 meter, 160 ditambah 2. Kok bisa ditambah 2, Kak? Karena di sini kan balon tersebut dilepaskan dari ketinggian 2 meter. Jadi kita tambah dengan 2. Jadi jawabnya 162 meter. Jangan terkecoh ya guys ya. Jawabannya D. Oke, nomor 4, nilai dari negatif 8 dikali 3 dikali negatif 7. Ini mudah banget ya, cuma perkalian. Coba kita nanti dulu ya mikirin negatifnya. Kita kalikan aja, 8 dikali 3 24, 24 dikali 7 168. Kemudian jangan sampai lupa, negatif dikali negatif itu hasilnya positif, berarti hasilnya positif 168 gitu ya. Mudah banget, jawabannya A. Kemudian untuk nomor 5, nilai dari 64 dibagi negatif 4 dibagi negatif 2. Ini juga mudah banget ya. 64 dibagi 4 itu berapa? 16 ya guys ya. 16 dibagi 2 itu hasilnya 8. Ingat tadi ya, sama dengan negatif untuk pembagian atau perkalian itu sama ya. Kalau negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Kalau negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kalau positif dibagi negatif hasilnya negatif. Gitu. Sama aja dengan negatif dikali positif hasilnya negatif gitu ya. Pokoknya negatif ketemu negatif itu hasilnya positif untuk pembagian dan perkalian. Jadi di sini karena negatif hasilnya positif, berarti positif 8 untuk soal nomor 5. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan bahas lain waktu ya, karena ini sudah panjang sekali, lebih dari 10 menit guys. Nguploadnya itu susah ya kalau di YouTube, jadi kita nggak bisa panjang-panjang banget atau bahas semua. Ini ada banyak sekali soalnya. Next time kita akan bahas lagi ya. Oke, sini video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diklik subscribe, hidupkan tombol lonceng di samping subscribe. Oke.